Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya Mona Ratuliu bisa kembali bersama Anda dalam program acara Curhat Bareng Ustadz, di mana Anda bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun masalah Anda, entah itu masalah keluarga atau mungkin masalah pergaulan dan masalah-masalah Anda yang lainnya yang rasa-rasanya kok agak sulit ya ditemukan jalan keluarnya maksud saya. Dan Anda bisa menelpon kami ke 021 8511 836. Pada hari ini saya sudah ditemani oleh seorang ustadz yang rasa-rasanya Anda sudah mengenalnya ya. Dan ustadz ini agak sedikit unik karena kemana-mana selalu membawa pantun. Beliau adalah Ustadz Taufik Kurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang tadi barusan saya katakan, boleh dong Ustadz disapa sedikit pemirsa Antv di rumah biar seger banget nih ya dengan pantun dari Ustadz Taufik. Insya Allah akan menyenangkan orang ibadah ya. Boleh Ustadz. Bahasa hati saya, buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Pemirsa Antv manis kalau tertawa, membuat hati jadi berdebar. Jadi seger banget kan Ustadz ya? Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan sebelum kita memulai acara ini kayaknya ada baiknya juga mungkin untuk pemirsa Antv sebelum memulai aktivitas nanti boleh dibacakan doa sedikit ya Ustadz ya? Insya Allah doa muhul ibadah. Mari kita mengandalkan kedua tangan kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma rizukna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami mendapatkan kepahaman dari para nabimu. Allahumma tahhir lisanana, ya Allah bersihkan lidah kami minal kizbi wan nifaq, daripada sifat dusta dan terkena penyakitnya orang-orang munafik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wah, jadi lebih tenang nih memulai hari ya Ustadz ya. Insya Allah. Dan pemirsa, line telepon sudah kami buka tentunya di 021 8511 836. Tapi sambil menunggu telepon berdering nih Ustadz ya, ada email curhat yang masuk lewat email. Dan seperti kemarin ada teman saya yang agak-agak mengantuk tapi sudah cantik yang akan membacakan email. Silakan Dive. Aduh, aku punya pantun juga nih buat Dive. Boleh. Pohon kelapa di Cikini. Ada email apa hari ini? Nanti dibalasnya. Ya, sekarang silakan. aku baca email dulu. Dari siapa? Ini dari, nggak ada namanya, cuman wanita berusia 35 tahun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya wanita berusia 35 tahun, bekerja di bidang properti dengan penghasilan lumayan. Orang tua menyuruh saya agar cepat menikah. Masalahnya hingga saat ini saya belum punya kekasih. Dan saya pun merasa nyaman dengan kesendirian saya. Meskipun ada beberapa pria yang mencoba untuk mendekati saya, tapi saya belum cocok. Apakah salah bila saya hidup sendiri? Toh saya tidak akan menyusahkan orang lain. Dan saya pun punya tabungan yang cukup untuk hari tua saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aman188@yahoo.com. Gitu Pak Ustadz. Yes. Curhat pribadi kayaknya. Bukan. Oh bukan ya, nggak ada namanya, nggak disebutin namanya. Belum pergi? Saya punya pantun juga Pak Ustadz. Coba boleh. Beli berlian di Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Makasih ya Dive. Assalamualaikum. Gimana Ustadz? Karena sepertinya sekeliling saya juga banyak yang punya perasaan yang sama. Saya kan udah bekerja, saya juga punya penghasilan sendiri dan nggak punya pasangan, kayaknya juga masih santai dengan keadaan sekarang. Boleh nggak Ustadz? Kalau merujuk kepada salah satu hadis Nabi, kan sebelum akad nikah dilaksanakan ada salah satu amalan sunnah, dibacakan khutbah nikah. Di dalam khutbah nikah itu dikutip oleh para ulama hadis Nabi, apa bahasa Rasulullah? An-nikah sunnati, faman rogiba an sunnati, falaysa minni. Kata Rasulullah, adapun nikah ini adalah sunnahku.
di antara kita. Wah, itu perlu dibawa pulang Ustaz. Iya. Kamu satu lagi ya. Satu lagi. Jangan berpaling ke lain hati. Aduh, Iya, amin. insya Allah. Mudah-mudahan enggak ya Ustaz ya. Nah, huruf yang terakhir haknya adalah hikmah. Hikmah. Yang mana kita dengan berumah tangga akan banyak mendidik dari orang yang tadinya kurang dewasa. Insya Allah dengan menjalani rumah tangga akan terdidik, terasa kok akan terdidik untuk menciptakan manusia lebih dewasa. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Dan ini sepertinya sudah mewakili pertanyaan dari banyak sekali pemirsa Antv di rumah. Dan pemirsa, semakin menarik saja dan semakin banyak pertanyaan dan penelpon yang masuk sepertinya nih. Tapi sebelum menerima penelpon, kita break dulu, kembali sesaat lagi. Pemirsa, selamat bergabung kembali dengan kami Curhat Bareng Ustadz dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah itu jangan lupa bergabung lagi ya, karena hari ini masih ada Ustadz Taufikur Rahman ya. Ustadz, sambil mengundang penelpon yang setelah ini akan telepon ke 021 8511 836. Silakan dong Ustadz, pantun lagi. Biar seger Ustadz. Ya insya Allah bahasa orang Jakarta rambutan nyonya dari pasar Minggu. Artinya? Insya Allah pertanyaannya selalu kita tunggu. Oke, langsung aja telepon ke 021 8511 836 karena Ustadz Taufikur Rahman sudah menunggu pertanyaan dari Anda. Boleh tanya apa saja, masalah keluarga boleh, pergaulan, pertemanan atau pekerjaan misalnya dan lain sebagainya bisa ditanyakan daripada dipendam ya Ustadz ya, lebih baik diungkapkan. Siapa tahu menemukan jalan keluarnya yang pasti akan menenangkan jiwa lah Ustadz Taufikur Rahman ini hari ini. Mungkin akan diberikan pantun juga nantinya bisa jadi pemirsa di rumah. Sekali lagi ke 021 8511 836 langsung bisa menelpon ke sini mengenai apapun permasalahan Anda. Sudah ada penelpon nih Ustadz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, silakan. Nama siapa di mana, Mas? Saya Hatiman di Makassar. Ya, silakan pertanyaannya langsung. Sebelumnya saya mau nyebut buat selamat pagi Ustaz dan selamat pagi Mbak Mona. Apa Selamat kabar? pagi juga. Pagi Pak. Ya, pertanyaannya Mas? Umur saya sekarang 23 tahun, tetapi dari kecil. Maaf Mas, bisa agak besar suaranya? Umur saya 23 tahun. 23 tahun, baik. Dan semenjak kecil saya ditinggalkan oleh ayah pas umur 1 bulan. Ya. Dari masa itu saya dipelihara oleh nenek saya, tetapi ketika saya menginjak umur 23 tahun, saya pas ketemu dengan ayah saya. Yang manakah yang berdosa? Saya kah atau orang tua saya? Karena saya tidak mengakui bahwa dia adalah orang tua saya. Karena dari kecil saya tidak pernah diberikan nafkah satu sen pun. Padahal tujuan daripada ayah itu adalah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Terus yang kedua, Ya. Dalam keluarga barangkali perlu yang namanya keterbukaan. Karena kenapa? Jujur saya sekarang ada di Jakarta. Saya tinggal di Depok gitu kan. Tapi dalam keseharian kita memang awalnya waktu datang kemari saya tinggal di rumahnya kakak sepupu, tapi itu pun jauh. Nah, selama 4 hari di sini saya juga agak-agak bingung kenapa tiba-tiba dia diam gitu loh. Seakan-akan dia nggak sempat ngajak saya ngomong tanpa ada permasalahan yang pasti, dan saya bingung ada apa sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan yang telah saya perbuat, kalau bisa jujur, terbuka supaya kita juga nggak merasa enak gitu. Akan dijawab oleh Ustadz Taufik. Terima kasih ya Mas. Iya, makasih. Baik. Langsung Ustadz, gimana yang salah ayah saya atau saya nih? Sudah dari umur 1 bulan ditinggal dan udah mulai timbul sepertinya rasa-rasa benci. Dewasa baru ketemu ya. Berdalih kepada pendapat Abdullah ibnu Abbas. Di mana beliau merujuk dalam Quran yang sekian banyak jumlahnya, ada 3 perintah Allah yang berangkai. Di antara yang 3 itu adanya surat Luqman ayat ke-14.
Aniskurli wali walidai. Kata Allah menyuruh kepada kita, bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua kamu. Jadi mafhum mukhalafah dari ayat ini, ketika kita hanya patuh kepada Allah, kemudian orang tua kita telantarkan, maka sia-sia ibadah kita. Pun juga sebaliknya, sama orang tua bakti, patuh, sementara kepada Allah kita abaikan, sia-sia juga bakti kita kepada orang tua. Jadi ketika perintah Allah kita jalankan, orang tua yang kita tahu ada, dan dia misalkan betul-betul, ini jelas ya, orang tua yang sebagai, berarti kan orang tua terhadap anaknya, suami buat istrinya. Yang betul-betul menjalankan fungsi sebagai orang tua, yang boleh dikatakan suami 5 huruf ya Mbak. Ya. Suami. Ini berdasarkan ilmu kirata, yang dikira-kira tapi nyata. Ya, kalau tadi Al-Quran saya katakan Al-Quran. Ya, yang pertama apa? Harus betul-betul sabar, usaha, adil. Nah ini, M-nya harus betul-betul bisa mimpin. Kita sebagai orang tua, dia bisa mimpin. Atau dia tidak bisa memimpin karena faktor terpisah. Karena sebab bukan karena sengaja. Kan bisa saja ya, terpisah dari sekian tahun waktu yang cukup lama. Tapi bukan faktor kesengajaan. Ketika kita bertemu, maka tetap. Bahasa Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tolong berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tuaku selalu mengikuti ketika aku masih kecil. Ya. Jadi begitu, Pak. Dan yang kedua Ustadz, kalau didiemin misalnya sama keluarga yang tinggal satu rumah gitu ya, tanpa ada alasan yang jelas apa yang harus dilakukan gitu. Kan kesel juga Ustadz lama-lama. Ya berdiri kepada surah Ali Imran ayat ke-133, Allah lewat bahasanya menjawab. Wal kadhibinal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kadhibinal ghaidha, selalu menahan emosi, wal afina anin nas, dan suka memberikan maaf kepada orang lain. Dan seperti itulah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sekali kepada hamba-hamba yang demikian. Kenapa? Karena termasuk nominasi hamba-hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nggak ada unsur apa-apa, ya, lantas ada orang benci saudara kita, ingat loh, Pak, itu secara nggak langsung mereka menguncurkan pahala untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar di hati kita, tadi kalau boleh saya tambahkan, tadi kan jangan ada dusta ya. Iya. Saran diganti, jangan ada dendam di antara kita. Wah, gitu Insya ya Ustadz. Allah. Apapun yang terjadi pokoknya jangan ada dendam ya Ustadz. Betul. Walaupun misalnya ada orang kayaknya dari wajahnya sebel banget nih sama kita juga nggak boleh menebarkan benci ya Ustadz. Jangan langsung mengambil kesimpulan, oh dari wajah ekspresinya belum apa tentu ya. agak asam cuka, lantas kita oh dia ini jangan, belum tentukan isi hatinya demikian. Iya, Gitu. iya. Nah makanya kita lebih bagus kalau bahasa Al-Quran menyuruh sebarkan husnudzon, berbaik sangka. Dak su'adzonin, jangan kamu malah su'udzon, berburuk sangka. Na'udzubillah. Wah, Iya. hati kita jadi lebih lapang lagi dan mudah-mudahan Mas yang tadi bertanya mohon maaf nggak kedengeran namanya ya, tapi berasal dari Makassar, sekarang tinggal di Jakarta. Semoga hatinya lebih lapang lagi dan Amin. menemukan solusi dari permasalahannya Ustadz ya. Insya Allah. Bagaimana, masih ada penelpon? Oh oke, baik, kami masih membuka line telepon kami 02185118836. Tapi setelah yang berikut ini tetap di Curhat bareng Ustadz. Pemirsa Antv, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Curhat bareng Ustadz. Mengutip kata Ustadz Taufikur Rahman, kecililitan beli rambutan nyonya. Kita lanjutkan pembahasannya. Apa lo Ustadz? Saya bisa gantiin Ustadz nih habis ini. Dan pemirsa Antv, kami masih membuka line telepon kami di 021-8511-836. Silahkan kalau mencurahkan isi hati Anda mengenai masalah apa saja. Dengar-dengar nih Ustadz, sejak kemarin sudah ada antri nih penelpon. Tapi yang bisa masuk hanya beberapa. Anda juga bisa mengirim email nanti ya. Dan kami akan membacakannya lagi esok hari karena acara ini akan tayang dari Senin sampai Jumat. Ustadz, nanti kalau diundang
diundang bersedia datang lagi dong ya Insya Ustadz ya? Allah. Ya, Ke pasar pagi beli selampe. apa tuh, Insya Allah pagi-pagi kita udah sampai. Waduh, ya sudah ada penelpon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dengan Abdurrahman dari Jeddah, Saudi Arabia. Wah, Abdurrahman dari Jeddah, Saudi Arabia. Silakan, Mas. Pertanyaannya? Begini Pak, saya ini kan masalah keluarga. Eh, saya kawin udah lebih kurang 25 tahun, udah punya anak 3. Nah, terus sebelum kawin memang istri saya agamanya Katolik. Waktu kenal saya bilang kalau kamu mau masuk Islam ya kita mau kawin. Akhirnya dia mau ikut saya Islam. Sedangkan saya kan saya juga punya rumah di Mekah, jadi tinggal di Mekah. Ya. Lalu saya bawa umroh dan haji beberapa kali. Baik. Iya, iya. Pertanyaannya? Silakan, Bapak. Akhir-akhir ini Pak, karena keadaan keuangan saya karena pernah mendapat kerugian besar dalam bisnis. Terus istri saya ini ingin balik ke agama dia. Baik. Apa yang harus dilakukan ya Pak Abdurrahman ya? Nah, maksud saya apa yang harus saya lakukan? Karena dia selalu main SMS sama kakak-kakaknya yang di Jakarta bahwa dia ingin pulang ke Indonesia, ingin kembali ke agama dia. Jadi saya mohon nasihat dari Pak Ustadz apa yang harus saya bikin. Karena saya nggak Baik. mungkin Pak, karena anak saya udah 3. Ya, kami sudah menangkap pertanyaan Anda Pak Abdurrahman. Terima kasih di Jeddah, jauh-jauh sudah menelpon ke sini Pak Ustadz Iya. pagi-pagi. Silakan jawabannya langsung. Merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-221. Allah lewat bahasa sangat indah menjawab pertanyaan Bapak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, di sini lanya la nahiyah lil jinsi. Kalau bahasa gramatikal dan sorobnya. Jangan kamu menikahi kepada perempuan-perempuan yang musyrikat. Sehingga mereka mau mengikuti seiman dengan kamu. Berarti langkah Bapak Abdurrahman tadi telah menikah dalam kondisi Islam. Ya. Kemudian dalam sekian waktu tahun yang sudah lama, ini nikahnya nikah perak udah loh Pak, 25 tahun. Ya. Iya. Usianya gitu. 25 tahun pada Iya, saat menikah. iya. Nah kemudian dia ada ya namanya rumah tangga itu gonjang-ganjing wajar ya. Nonsen rumah tangga berjalan mulus. Mulus, ya. Itu ketika mendapat ujian demikian, istri makanya istri kan 5 huruf di antara S-nya itu harus tahu sabar. Sabar. Nah ketika tidak tahan ujian kemudian pindah, naudzubillah min dzalik, pindah agama, saya jawab secara kode poin, di mana di dalam kitab fikih para ulama menyebutkan batalnya pernikahan, jadi batal, ibarat kita sholat, keluar hadas, maka sholat kita harus wudhu lagi, batal. Di antaranya sudah kedapatan di antara satu belah pihak udah berbeda agama. Ya sekarang analogi saja Mbak ya, sampai sekarang insya Allah belum pernah ada ketukar. Itu binatang yang namanya tikus sama securut beda, ini bisa nikah nggak mungkin kan. Ya. Pasti tikus ininya tikus lagi Tikus walaupun ada juga. sejenis Ya. gitu. Nah kemudian itu jadi pertama jawabannya batal tuh pernikahan ketika sudah ketahuan beda agama. Kenapa? Karena akan terjadi kontradiksi dengan firman Allah surah Al-Baqarah tadi ayat 221. Bahkan gambaran kata Allah, seandainya ada seorang budak hitam legam jelek kondisi fisiknya tapi seiman dengan agama Islam yang bukan agama cantik rupanya keren rupanya tapi bukan agama Islam, kata Allah di hadapan Allah lebih mulia yang begitu. Namanya jelas ya, kalau misalkan demikian dia mesti ketahuan pindah agama maka batal lah itu pernikahannya. Seperti itu. Seperti itu ya Iya. Ustadz ya. Baik, semoga Bapak Abdurrahman dari Saudi Arabia bisa menemukan jalan keluarnya dengan jawaban dari Ustadz barusan ya. Insya Allah. Lalu masih ada telepon yang masuk? Oh sudah selesai. Baik, telepon dari Saudi Arabia barusan menutup perjumpaan kita hari ini dan kami sudah menutup line telepon kami. Tapi Anda masih bisa mengirim email bagi Anda yang mungkin sudah ngantri telepon tapi masih belum masuk juga ke cbu@an.tv untuk menyampaikan pertanyaan Anda atau curahan hati Anda yang besok pasti kami masih akan hadir pukul 4.30 pagi. Dan terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih juga Ustadz. Lain kali datang lagi ya Ustadz ya. Insya Boleh Allah. pantun sedikit untuk menutup perjumpaan kita Ustadz. Mudah-mudahan rambutan nyonya dari Cisaat pembahasannya bisa bermanfaat. Amin. Insya Allah. Baik, dan saya Mona Ratulio mohon undur diri. Terima kasih atas kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Topik.